Nah, ini potensi yang saya lihat justru akan menghidupkan kota Jakarta itu sendiri. Terutama tadi, Wisma Atletnya tidak akan mangkrak gitu. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Wisma Atlet yang ada di Kemayoran di daerah Jakarta bisa dibilang sih dalam beberapa tahun terakhir menjadi topik obrolan yang sering disebut-sebut gitu karena awalnya ini dibangun untuk Asian Games di tahun 2018 lalu sempat tidak digunakan and then dijadikan RSDC, Rumah Sakit Darurat COVID. COVID sekarang melanda, COVID sekarang menurun gitu ya, maksudnya Sobat TCID, dan ada di salah satu rapat DPRD mengatakan bahwa ini sekarang sudah menjadi sarang kuntilanak dalam tanda petik dan akan dialihfungsikan. Kita bakal ngobrol sebenarnya bagaimana sih si Wisma Atlet ini, apakah benar harus dialihfungsikan atau sebenarnya tetap menjadi Wisma Atlet saja? Kita obrolin semuanya di Suara Akademia. Kali ini kita ngobrol lagi bareng sama Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan, ada Mas Nirwono Yoga. Halo Mas Yoga, apa kabar Mas? Kabar baik, selamat sore Mas Arief. Sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat. Itulah. Mas Ya. Yoga, mungkin Ya. pertanyaan pertama nih ya, yang Hmm. sering ditanyain sama orang yang nggak tahu soal DKI Jakarta atau mungkin Ya. cuma tahu gedung-gedungnya aja gitu. Ya. Wisma Atlet ini kan awalnya dipersiapkan untuk SEA Games nih. Ya, Sorry, betul. ASEAN Games. Asian Games ASEAN Games 2018 ya. Betul. 2018. Ya, ketika Ya. dipersiapkan untuk Asian Games, oke, negara memang menyiapkan untuk itu Ya. karena eventnya lumayan besar, se-Asia gitu. Ya. Apakah ini sebenarnya memang Ya. cuma dibuat satu insidental aja buat Asian Games atau actually ada plan yang lumayan panjang nih dari pemerintah untuk membangun Wisma Atlet ini sendiri nih, Mas? Ya. Kalau lihat dari rencana awal, memang pembangunan Wisma Atlet itu dibuat atau dibangun untuk mendukung atau menampung atlet-atlet yang akan berpartisipasi dalam Asian Games 2018 ya. Hmm. Tujuan awalnya itu. Nah, kemudian pasca Asian Games 2018 tahun 2019 ya, saya ingat Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PUPR yang membangun Wisma Atlet ya, dan juga Kementerian PAN Pendayagunaan Aparatur Negara, waktu itu sudah ada wacana untuk ngobrol-ngobrol lah ya, Hmm. untuk mengalihfungsikan Wisma Atlet tadi menjadi rumah susun sederhana sewa ya, tapi Hmm. untuk ASN. Oke. Ya, ASN pemerintah pusat dalam hal ini oleh kementerian karena banyak terutama ASN-ASN muda itu tinggal di luar kota Jakarta, tapi kan kerjanya di Jakarta semua. Nah, ini yang kemudian salah satu waktu itu muncul wacana tersebut ya. Tetapi berhenti keburu COVID ya 2020 kan, yang kemudian berubah menjadi Rumah Sakit Darurat COVID sampai dengan 2022 kemarin akhirnya ditutup ya. Nah, pasca ini baru muncul kemudian teman-teman dari Komisi D terutama yang melontarkan usulan untuk mengambil atau mengalihfungsikan rumah sakit darurat COVID tadi menjadi rumah susun sederhana sewa atau rusunawa bagi warga DKI. Nah, untuk itu ada tiga hal yang perlu dikaji menurut saya. Yang pertama, kalau saya idealnya, ya idealnya ini nanti ada poin kedua juga yang memperkuat. Idealnya memang kalau namanya juga Wisma Atlet ya, tentu sejak awal bangunan itu dipakai untuk kegiatan yang menunjang kegiatan olahraga. Ya, Hmm. bahkan kalau kita lihat juga Jakarta khususnya penuh dengan berbagai macam kegiatan internasional, kegiatan olahraga internasional ya. Tahun ini pun juga sudah banyak kalender-kalender kegiatan tersebut. Nah, kalau melihat seperti itu kan sebenarnya ada kebutuhan untuk tempat tinggal atlet, gitu kan, sepanjang tahun. Artinya, kalau memang pemerintah serius, kita mungkin bisa buat jangka panjang 5 bahkan 10 tahun ya. Kalender event-event kegiatan olahraga dengan demikian Wisma Atlet akan terisi terus. Gitu kan? Belum umpamanya usulan seperti menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah olahraga, ya, menjadikan Jakarta sebagai kota olahraga dunia misalnya. Itu kan pasti membutuhkan itu. Kemudian jangan lupa Indonesia juga akan berkesempatan kembali menjadi tuan rumah SEA Games untuk Asia Tenggara. Itu kan juga akan butuh tempat tinggal atlet ya kan? Apalagi salah satunya tahun 2036 sudah ada usulan Indonesia akan menjadi tuan rumah Olimpiade. Nah, kalau melihat seperti itu, infrastruktur sebuah kota ya, yang paling lengkap itu Jakarta, ya, mulai dari venue-nya, kemudian ada wisma atletnya dan transportasinya. Jadi, mengapa aset-aset yang sudah ada ini tidak dioptimalkan gitu?
Itu yang paling ideal sebenarnya. Bahkan misal perawatan pemeliharaan bangunan Wisma Atlet dengan melibatkan berbagai macam penyelenggara kegiatan olahraga misalnya, itu kan bisa dapat keuntungan dari kegiatan olahraga tadi untuk membiayai pemeliharaan perawatan bangunan Wisma Atlet tadi. Satu itu ya kan. Nah, kedua ini yang mendukung ya. Mengapa seperti itu? Karena persoalan utama kita kalau tadi memangnya Pemprov DKI meminta itu menjadi rumah susun sederhana sewa di DKI, faktanya dari seluruh rusun yang dibangun oleh Pemprov DKI sampai dengan sekarang kurang terawat dengan baik. Karena misal ada kendala soal biaya perawatan dan pemeliharaan misalnya kan. Nah, kalau yang sudah ada saja tidak mampu dipelihara dengan baik misalnya, sekarang jaminannya apa? Wisma Atlet tadi yang sudah bagus ini untuk dialihkan menjadi rumah susun sederhana sewa DKI, warga DKI khususnya, kalau tidak didukung dengan biaya pemeliharaan perawatan yang memadai, gitu kan? Ini menjadi poin kedua menurut saya. Sayang kalau sudah Wisma Atlet tadi dialihfungsikan ternyata tidak terpelihara dengan baik, gitu kan Mas Arief. Nah, poin ketiga yang tidak kalah penting, membangun rusunawa untuk warga DKI, terutama kalau kita fokuskan itu kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR ya, itu adalah tanggung jawab dari Pemprov DKI yang anggarannya diambil dari APBD DKI. Kan jelas kantongnya gitu kan. Oke. Ini jauh lebih lebih bertanggung jawab dalam konteks ini, tugasnya Pemprov DKI bersama DPRD, anggarannya dari APBD DKI sendiri, peruntukannya untuk warga DKI sendiri. Jadi ini menurut saya yang harusnya dijadikan fokus gitu. Apalagi ya kemarin Mas Ari, rumah susun yang ada di Pasar Rumput yang dibangun oleh Kementerian PUPR rencananya kan akan diserahkan kepada Pemprov DKI ya untuk menampung warga yang direlokasi akibat pembenahan sungai terutama yang dekat Kali Ciliwung ya. Jadi sudah dalam tanda petik sudah cukup baik kan, artinya sudah ada rusun yang di Pasar Rumput kemudian diserahkan kepada Pemprov DKI gitu. Nah, kenapa Wisma Atlet juga diminta gitu maksud saya. Jadi ini saja harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah DKI itu sendiri. Nah, kira-kira itu Mas Syarif. Nah, yang jadi pertanyaan saya sebenarnya artinya kan dari tahun 2019 itu sudah jadi wacana buat dialihfungsikan ya, Mas Ya, Yoga ya. iya betul. Urgensinya artinya begini nih, apakah memang pemerintah atau mungkin DPRD melihat permasalahan hunian itu jadi apa ya masalah yang lumayan krusial gitu, akhirnya kayak pengen ngambil Wisma Atlet ini juga jadi rusunawa, Mas? Atau ada urgensi lain nih yang memang dilihat sama DPRD atau mungkin Pemprov DKI, Mas? Ya, ada dua hal yang berbeda harusnya ya. Yang pertama, masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR warga DKI memang membutuhkan tempat tinggal yang layak huni ya. Dan jawabannya juga sudah ada dalam RDTR DKI Jakarta 2030 bahkan untuk membangun lebih banyak rusunawa yang menjadi kewajiban dari Pemprov DKI sebenarnya. Ya, nah, kalau melihat seperti itu berarti kan ada tidak adanya Wisma Atlet, Pemprov DKI kan wajib membangun lebih banyak rusunawa sebenarnya, ya kan? Nah, ini yang menjadi catatan kami. Itu yang pertama. Kedua, tadi sejak awal Wisma Atlet ini kan memang pada awalnya untuk membangun atau mendukung kegiatan Asian Games, artinya kegiatan olahraga, ya kan? Kalau Pemprov DKI melihat peluang seperti itu, bahkan kalau kita mundur sedikit bahwa pemerintah pusat dalam hal ini bertujuan mengembangkan Jakarta dan Indonesia secara umum sebagai pusat olahraga dunia, apalagi Jakarta menjadi kota olahraga dunia, begitu kan? Maka dibutuhkan fasilitas tempat tinggal. Salah satunya adalah tempat tinggal atlet, gitu. Nah, ini potensi yang menurut saya harusnya dilihat. Kalau kita lihat misalnya dari lokasi Kemayoran itu ada velodrome yang ada di Rawamangun, gitu kan? Ya. Ada GBK, kemudian juga dengan segala macam kompleks olahraga lainnya. Jadi sebenarnya kalau ini dihidupkan, Mas Arief ya, berbagai macam venue yang sudah ada kemarin itu dihidupkan, kemudian dibuat kegiatan reguler gitu ya, berbagai macam tingkat dunia yang mendatangkan banyak atlet berbagai macam negara, mereka kan butuh tempat tinggal, gitu kan? Ya. Nah, ini potensi yang saya lihat justru akan menghidupkan kota Jakarta itu sendiri, terutama tadi Wisma Atletnya tidak akan mangkrak gitu. Nah, ke depan harus ada kejelasan. Kalau memang pemerintah pusat ingin mengembangkan Wisma Atlet sebagai pusat olahraga nasional bahkan dunia, maka itu harus didukung dengan ketersediaan Wisma Atlet tadi dipelihara dengan baik. Pemprov DKI kalau mau dibantu oleh pemerintah pusat dapat membangun rumah susun sesuai dengan konsep dan programnya.
Apalagi yang saya katakan tadi, Rusunawa Pasar Rumput sudah diserahkan dari pemerintah pusat kepada Pemprov DKI gitu. Jadi dengan demikian kebutuhan Rusunawa harus menjadi tanggung jawab dari Pemprov DKI tadi sendiri. Wisma Atlet karena ini masih di bawah aset negara oleh Sekretariat Negara dan Kementerian PR, maka harusnya fokusnya kepada kepentingan nasional. Oke. Harusnya fokusnya di kepentingan nasional ya, Mas Yoga ya, Ya, bukan ya. kepentingan Pemprov ya. Iya dong, asetnya aset nasional itu, dan itu masih aset sekretariat negara yang dibangun oleh Kementerian PUPR. Makanya Hmm, tadi kalau melihat seperti itu, fokus pemanfaatan Wisma Atlet adalah untuk kepentingan nasional, ya kan? I see. Iya ya. Jadi Wisma Atlet-atlet dari berbagai daerah kalau datang ke sana sudah pasti ada enak, kegiatan internasional di Jakarta juga sudah enak tempat wismanya. Jadi cara berpikirnya seperti itu menurut saya yang harusnya dikembangkan ya, dioptimalkan, bukan dialih fungsikan. Kalau mau membangun rumah susun untuk masyarakat MBR tadi, tugas Pemprov DKI membangun tersebut. Gitu. Pemerintah pusat kalau bantu nggak ada masalah gitu. Tapi jangan sampai Wisma Atlet yang ada ini kemudian dialih fungsikan gitu. Sayang karena itu kita butuhkan juga sebenarnya. I Kira-kira see. gitu. I see, I see. Tapi nih, em, kalau misalnya kita melihat soal sepenting apa nih, Mas Yoga ya, karena kan Ya, kayaknya ya. apa, mungkin pemerintah atau mungkin legislatif atau Hmm. masyarakat kayaknya nggak bisa ngeliat gedung kosong nih. Oh ya. Ini bisa dimanfaatin kayaknya. Kita kan nggak bisa Bisa. kayaknya masyarakat yang lihat ada space kosong, ini bisa diganti perkara ke depan, pikir ke depan gitu. Seperlu Ya, ya. itukah emang apa namanya ini dialih fungsikan, Mas sebenarnya? Dan kalaupun memang tidak dialih fungsikan, emang nggak apa-apa gitu, gedungnya cuma nganggur gitu loh. Ya itu tadi. Dua kewajiban yang harus dilakukan bersamaan, Mas Arief. Hmm. Ya, karena tadi Wisma Atlet itu masih menjadi aset negara di bawah Setnek dan juga Kementerian PR yang merawat bangunan gedung tadi, maka kita berharap karena ini adalah tingkatnya nasional, maka pemerintah pusat juga harus menjelaskan ya Wisma Atlet ke depan ini mau jadi apa, gitu kan? Kalau pemerintah fokus kepada pengembangan olahraga, apalagi sebentar lagi ada Piala Dunia U20 ya, kemudian berbagai macam kalender berskala internasional, maka pilihan paling idealnya adalah tetap mempertahankan sebagai Wisma Atlet. Semakin penuh jadwal kegiatan olahraga, maka kan semakin akan terisi terus Wisma Atletnya kan. Ya. Sehingga dengan demikian kita tidak akan melihat rumah sakit RCSDC tadi yang menjadi Wisma Atlet kembali kosong gitu. Satu, itu kan PR dari pemerintah pusat. Ya. Pemerintah Pemprov DKI jangan mau gampangnya aja minta ya. Pemprov DKI kan juga punya APBD yang besar ya. Kemudian juga bisa melibatkan para pengembang. Silahkan membangun rusunawa sebanyak-banyaknya yang memang dibutuhkan oleh masyarakat Jakarta, khususnya MBR gitu. Jadi ini yang harusnya dilakukan gitu. Jangan sampai ada kesan gini ya, dalam tanda petik, pemerintah DKI itu mau gampangnya aja ngambil Nice. bangunan yang sudah ada gitu ya. Hmm. Sementara kewajiban dia untuk bangun rusunawa malah nggak dilakukan gitu maksud saya. Jadi ini yang menurut saya juga harus ditekankan bahwa Pemprov DKI punya kewajiban membangun rusunawa sebanyak-banyaknya, Mas. Oh, Ya, oke. target minimal nih mestinya ya. Hmm. Idealnya ya, DKI itu membutuhkan minimal 30.000 unit tempat tinggal hunian. 30.000 unit rumah tempat tinggal itu kemampuan kita DKI rata-rata antara 10 sampai 15.000 unit hunian per tahun. Hmm. Itu aja masih kurang ya. Artinya kan kalau itu mau jadi tekadnya Pemprov DKI memenuhi kebutuhan hunian layak, maka itu yang harus dikebut. Fokus ke situ bagaimana dari 15.000 tadi menjadi 30.000 dengan melibatkan para pengembang, dengan meningkatkan anggaran pembangunan rusunawanya itu sendiri. Itu jauh lebih bagus. Sementara pemerintah pusat berkewajiban untuk memikirkan bagaimana menjaga keberlangsungan Wisma Atlet tadi. Pemerintah juga harus memberi contoh, Mas, pusat ya dalam hal ini. Hmm. Kenapa? Jangan membangun kemudian dalam tanda petik nanti ditelantarkan, gitu kan? Ya. Tapi juga harus sudah punya agenda. Bangunan yang dibangun nanti ini ke depan seperti apa, begitu. Nanti pertanyaan berikutnya ini, Mas, bagaimana atau apa kabar venue-venue olahraga Asian Games 2015 kemarin yang sudah Ya. direvitalisasi, Betul. itu kan? Hmm. Kasusnya sama ini sebenarnya kan, cuman beda bentuk gitu kan? Betul. Apakah misalnya lokasi-lokasi yang kemarin dipakai untuk Asian Games tadi sekarang kondisinya juga baik atau justru mangkrak Hmm. juga? Karena nanti itu menunjukkan lagi bahwa
kita menjadi bangsa yang suka membangun tapi tidak mampu memelihara atau merawat. Ah, itu yang jadi kunci kayaknya ya. Kita suka banget ngebangun, ada yang Iya, kayak kelihatan megah, terus selesai benar. eventnya nggak tahu mau diapain. Yang penting Iya, ada aja betul. dulu. Itu sering Itu jadi penyakit. masalah ya. Itu penyakit itu. Nah, itu yang menurut saya yang harus ditunjukkan oleh pemerintah pusat bahwa mereka juga berkomitmen untuk merawat, memelihara, dan memanfaatkan optimal sesuai dengan rencana semula. Sehingga Hmm. dengan demikian, Pemprov DKI tetap dapat fokus membangun rusunawa sesuai dengan APBD, sesuai dengan rencana yang sudah dibuat tadi, Mas. Jadi Ah, tugasnya I see. jelas. Ya, Kira-kira jadi gitu. kelihatan ya, maksudnya Ya, ada trajectory plan-nya gitu, nggak cuma asal iya, kita ada event dadakan bangun gitu ya Mas ya. iya. Habis itu selesai ya. Heeh. Nah, dibiarkan mangkrak. Dan ini, mohon maaf, ini juga terjadi, sudah kita lihat itu di Taman Kalijodo, Mas. Taman Hmm. Kalijodo itu salah satu lokasi yang digunakan untuk Asian Games, khususnya untuk pertandingan skateboard, Yap. ya, skateboard untuk Asian Games. Sekarang kita lihat Kalijodonya tidak terawat dengan baik, ya. Venue untuk Asian Games yang kemarin juga tidak terawat dengan baik. Ini kan contoh kecil ya, contoh kecil bahwa kita bisa membangun hanya untuk event-event tertentu, tetapi setelah event justru kita tidak punya program lanjutan. Oke. Itu menjadi tantangan sebenarnya. Bagaimana kita memikirkan jangka panjang pada saat kita membangun sesuatu. Mhm. Nah, itu yang harus dipikirkan. Misal nih ya, Wisma Atlet tadi, Hmm. kalau ini dirubah fungsi menjadi rusunawa untuk ASN ataupun untuk masyarakat MBR DKI misalnya, Mas Sarif. Kemudian kita punya program proposal untuk menjadi tuan rumah Olimpiade pada tahun 2000 sekian, Ya. 2030, 2036 sekian gitu ya. Nah, berarti kalau kita berandai pada saat Indonesia dalam hal ini Jakarta menjadi tuan rumah Olimpiade, kan berarti kita butuh Wisma Atlet lagi, Mas, Betul. yang akan dibangun kan untuk Hmm. mendukung Olimpiade tadi. Nah ini kan jadi lucu gitu maksud saya kan. Ya. Ini sebenarnya kita serius nggak sih mengembangkan kota olahraga tadi menjadi tuan rumah ini, menjadi kegiatan ini itu. Jadi ini yang menurut saya juga harusnya ada keterpaduan antara masing-masing kementerian, pemerintah pusat sendiri untuk berkomitmen, yuk kita kembangkan olahraga misalnya. Hmm. Kita butuh Wisma Atlet tadi. Nah, itu baru kita bisa mempertahankan Wisma Atletnya tadi, Mas. Dengan apa? Semakin banyak kegiatan, maka semakin banyak Wisma Atlet tadi tidak akan kosong, kan, Mas? Kan itu sebenarnya yang Oke. jadi catatan sebenarnya kan, yang dikhawatirkan kan masyarakat kan itu sebenarnya. Betul, Nah, itu yang betul. harusnya harus dibuktikan. Sementara Pemprov DKI tetap harus fokus membangun rusunawa. Hmm. Dengan demikian tidak akan tercampur ya kasus seperti ini nanti. Jangan sampai gedung kosong punya apa gedung-gedung kosong yang ada sarang kuntilanak nih udah ambil aja gitu ya, Mas ya, nggak bisa segampang itu ya. Iya, betul, betul, betul. Itu ya harus jadi catatan. Dan jangan lupa nih, Mas Arief ya, ini menjadi pembelajaran ya, menjadi Oke. pembelajaran mana masyarakat harus menjadi dalam tanda petik pengawas bangunan-bangunan yang dibangun oleh pemerintah ya. Sih. Karena bagaimana juga yang dibangun itu adalah menggunakan uang kita, uang rakyat Mhm. ya. Artinya apa? Semegah apapun bangunan itu dibangun dengan uang rakyat tadi, jangan sampai bangunan itu mangkrak. Sehingga Mhm. sejak awal membangun itu kita sudah punya rencana matang ke depan pada saat bangunan itu selesai akan digunakan apa, setelah itu digunakan untuk sesuatu event tertentu, setelah itu mau digunakan untuk apa, harusnya sudah memiliki rencana yang matang tadi. Yes, Ini yang betul. menjadi pembelajaran ya. Dan ini juga menjadi pembelajaran se-Indonesia ya Mas ya. Hmm. Kenapa? Itu tipikal ya. Boleh dikata itu tipikal. Contoh paling mudah misalnya bagaimana bangunan-bangunan menunjang kegiatan Asian Games dan juga SEA Games di Kota Palembang. Ya, Ya. sama kasusnya. Kita akan melihat banyak sekali venue dan juga bangunan pendukung tadi juga kurang atau tidak terpelihara dengan baik. Nah, Wisma Oke. Atlet menjadi momentum sebenarnya. Momentum bahwa pemerintah tidak asal bangun. Ya. Hmm. Momentum menjadi pembelajaran bahwa kalau kita membangun sesuatu dengan uang rakyat, kita harus punya planning dalam jangka panjang. I see. Itu kuncinya. Itu yang penting ya. Bahkan Iya, kayaknya kalau kita ngelihat soal pembangunan-pembangunan, kalau misalnya tadi sedikit apa ya, sedikit ngelebarin dikit, obrolan soal PON ya. juga sebenarnya banyak yang mangkrak ya Mas ya. Oh, banyak. Kalau Itu masyarakat sini, apa masyarakat Indonesia bisa melihat ya, hmm, terutama kota-kota yang sempat menjadi tuan rumah PON-nya, Mas. ya, Masyarakat bisa melihat sendiri bagaimana stadion olahraganya, ya, bangunan fasilitas penunjangnya pasca kegiatan PON itu dilakukan di kota
itu, ya. Hmm. Ini yang menjadi tantangan sebenarnya, bahwa beberapa lokasi yang pernah saya tinjau langsung, ya, seperti Samarinda misalnya, ya, Ya. yang pernah menjadi tuan rumah PON juga gitu. Itu bisa dikatakan stadion dan komplek olahraganya kurang terawat dengan baik. Dan ini tidak hanya di Samarinda, saya yakin ya, hampir sebagian besar. Ini kan menjadi pembelajaran yang sangat berharga sebenarnya. Hmm. Apakah kita ini hanya menjadi bangsa yang bisa membangun saja tanpa mau merawat dan memelihara, atau kita menjadi bangsa yang punya rencana matang ke depan, ya. Hmm. Sebelum melakukan sesuatu kita punya rencana matang, sehingga tidak ada lagi cerita bahwa bangunan tadi umpamanya mangkrak, tidak dimanfaatkan dengan baik, terkendala biaya untuk perawatan dan pemeliharaan. Itu harusnya tidak menjadi masalah, ya, di kemudian hari kalau kita memiliki rencana yang matang setiap kali akan membangun sesuatu. Oke. Let's talk about worst case nih, Mas Iya, Yoga. ya, Beneran gitu jadi rusunawa sama rumah ya, sakit anak. Kan katanya wacananya dua itu tuh. Ya kan? Entah ya, itu mau di tower yang mana iya, kayaknya nggak betul, tahu deh. betul. Biarkan mereka aja yang mikir ya. Iya, ya. Eh, Apa yang harus ditinjau sama Pemprov DKI sama pemerintah pusat, Mas? Kalau memang pada akhirnya pahit-pahit ini Ya. dialihfungsikan nih, Mas. Oke, ada 3, ya. Hmm. Yang pertama, harus dipastikan dulu nanti badan pengelolanya siapa, ya, pusat atau daerah atau DKI atau kedua-duanya, ya. Hmm. Karena ini nanti terkait dengan pembiayaan pemeliharaan perawatan dan bangunan gedung, ya. Karena faktanya tadi yang saya katakan, banyak rusunawa di Jakarta tidak terpelihara dengan baik, gitu. Nah, ini menjadi jaminan dulu, ada tidak dana untuk merawat bangunan tadi dengan baik, ya. Tidak hanya sekedar kemudian dialihfungsikan, diambil alih oleh Pemprov DKI. Itu PR yang menurut saya pertama. Kedua, kalau itu memang akan diarahkan seperti itu, maka yang tidak boleh dilupakan adalah itu kan lokasinya bisa dikatakan menjadi bagian dari kota Kemayoran, ya. Dalam hal Hmm. ini kota kecilnya si Kemayoran. Nah, Kemayoran sendiri sebenarnya sudah ada badan pengelola Kemayoran di bawah Setnek, ya, yang mempunyai rencana jangka panjang di mana Kemayoran itu akan menjadi salah satu kota internasional, ya. Di Hmm. dalam master plan-nya Kemayoran itu mereka akan mengembangkan kawasan itu menjadi kawasan pusat investor tapi tingkat dunia. Nah, ini kan tidak boleh lepas rencana pengembangan seperti itu, ya. Artinya di situ juga akan mengembangkan bagaimana keberadaan Wisma Atlet yang nanti akan berubah rusunawa misalnya terhadap pengembangan kota Kemayoran tadi. Salah satunya, yang ketiga, dibukti dengan pengembangan infrastruktur umpamanya transportasi massal yang terhubung, gitu kan? Sehingga warganya juga memiliki kemudahan untuk naik angkutan umum, baik itu bis Transjakarta ataupun juga LRT misalnya nanti, gitu kan, yang dapat dimanfaatkan bagi warga yang tinggal di Rusunawa di ex Wisma Atlet misalnya nanti. Nah, ini menjadi catatan. Jadi tidak sekedar mengalihfungsikan, ada persyaratan-persyaratan yang menurut saya harus dipenuhi juga, disepakati, ya, sehingga nanti tidak mubasir, tidak sia-sia, gitu kan. Nah, kedepannya ini menjadi pembelajaran berharga. Apa itu? Yang tadi saya katakan, artinya kita kalau membangun sesuatu lagi ke depan, tolong dipikirkan dengan lebih matang, bukan hanya pada saat membangun, tapi pada saat kegiatan itu sudah selesai, bangunan itu akan digunakan atau dimanfaatkan untuk apa. Kuncinya di situ. Perencanaan penting ya. Jangan cuman kayak Sangat. oke, kita dapat mandat jadi ketua, kita dapat mandat jadi tuan rumah saat yang membangun. Nggak kayak gitu ya, Mas ya? Iya, betul. Iya. Begitu selesai acaranya, loh, ini buat apa? Nah, itu jangan. Bukan Itu itu PR kuncinya. kita. Oke, thank you Mas Ya, Nirwono Yoga sama-sama, dari Mas Pusat Arif. Studi Perkotaan ya. Ya, Banyak banget insight buat ngobrol kali ini. Semoga sehat-sehat terus, Mas. Dan sama-sama. Terima lancar-lancar kasih. kegiatannya. Pun Siap. Sobat TCID yang memang pengen tahu informasi selengkapnya dari The Conversation Indonesia dari sections manapun, bisa cek website kami di theconversation.com/id atau follow social media kami di @conversationidn. Saya Muhammad Syarif, podcast produser dari TCID. Kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya.